Kenapa saya mencegah untuk tidak berbicara banyak? Karena lu tahu Don, gue tuh mulut gue juga vokal, sama kayak lu. Banyak momen-momen ketika gue vokal, akhirnya gue juga bisa di-ban. Bisik Futsal Indonesia. Yo, kembali lagi bareng gue Doni Zola di Bisik, bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Waduh, lumayan. Jago lu. Aduh, ada suara ya. Ada suara. Episode pertama bersama Wahyu BW cukup mendapatkan respon yang positif. Cuma satu komentar yang kampret ya, yang bilang gue songong. Ya kalau nggak songong bukan gue bos, gitu. Jadi hari ini gue akan membawakan lagi Bisik episode kedua bersama seorang legenda futsal Indonesia. Ini bukan legenda yang di Cibubur ya, beda. Dan beliau adalah mantan pemain timnas futsal Indonesia, mantan kapten tim, pernah membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF 2010 dan satu-satunya prestasi terbaik yang dimiliki tim futsal Indonesia saat ini. Please welcome Fenard Huta Barat. Yeay, Mana nih? Donzo, Wah. wih. Jadi alhamdulillah kita udah bisa biasa. nyewa penonton bayaran, Bang. Bang, apa kabar, Bang? Baik, Don, Tos baik, dulu Don. dong, Bang. Gak sampai. Wah, jauh Aduh. banget. Kita udah lama gak ketemu ya, 3 hari. 3 hari. 3 hari lama Don ya? 3 hari. Bukan 3 abad. Ya, kalau kangen emang gitu, Bang. Iya, Gitu. Jadi buat teman-teman yang penonton setia Lambe Tura Futsal, ini kita acara di Bisik ya, jadi beda Di Bisik, ya. betul. Beda, jadi gua agak rapi, terus gua juga nggak makan. Banyak yang komplain soalnya. Iya, dia nggak tahu perjalanan gua ke tempat lokasi soalnya, Bang. Betul. Ya kan, gua harus mendaki gunung. Bang, Ya. di sini di Bisik ini ya, kita bicara tentang futsal Indonesia pastinya. Ya. Sebuah acara baru sebetulnya di Skor ID yang sangat luar biasa. Skor sekarang. Betul. Dia... Saya juga nonton tuh Don. Oh, nonton. Yang episode pertama luar Jangan-jangan biasa. 39.000 itu 30.000-nya Bang Fe sendiri. Bisa jadi. Di looping, Kontribusinya besar banget ya. looping. Iya, yang pasti kita mau mendatangkan orang-orang yang emang capable di dunia futsal untuk bicara soal futsal. Oke. Karena kan kita tahu nih bahwa futsal saat ini sedang naik banget namanya. Ya. Gara-gara kedatangan seorang pemain kelas dunia, Ricardinho, baru debut kemarin, tapi kita udah banyak bicara soal Ricardinho. Kita bicara hari ini bagaimana futsal Indonesia menjadi sebuah industri. Nah, sebelum nyampe ke sana, yang gua tahu nih Bang ya, Ya. kan Abang kan dari 2002 nih. Betul. Jadi timnas pertama. Timnas pertama pada saat Piala Asia gue nonton tuh Bang di Yang Istora di Senayan. Istora, Ya, gue nonton saat itu gue jadi yang Cheerleader. kapo gitu kan. Kalau nggak salah lu yang gabung sama para penonton yang dari The Jack ya? Iya, Karena itu betul. banyak penontonnya dari The Jack ya? Betul. Dan saat itu emang gue ikut nonton, penasaran juga karena gue melihat ini olahraga yang menurut gue sangat cocok Iya. dengan karakter pemain Indonesia Betul. yang notabene punya skill yang sangat tinggi Punya seperti kecepatan itu. juga. Punya kecepatan Iya. juga. Nah Bang, kalau kita nggak bicara zaman dulu, Ya. sedikit lah kita agak sedikit zaman dulu mungkin nanti kita pembahasannya. Yang pasti seorang Ricardinho menyihir futsal Indonesia. Bahkan orang yang nggak tahu futsal sekarang itu ngomong futsal. Pengen tahu? Pengen tahu Iya. dan pengen banget belajar soal futsal. Makanya gue hadirkan Bang Fe ke sini terkait dengan itu semua. Ya. Kalau kita bicara zaman dulu Bang, pelatih deh. Pelatih asing pertama Indonesia itu siapa sih Bang? Pelatih asing pertama. Kalau pelatih pertama yang di AFF kan ada Coach Suaton Iman dan Sartono Anwar. Ini maksudnya pelatih asing di tim nasional atau di klub? Tim nasional. Tim nasional. Yep. Kalau pelatih asing pertama Nasir Saleh. Tahun Itu tahun kalau nggak salah pas saya 2003 main di bukan? 2003. Yang Piala AFF pertama Oh kali enggak, Indonesia ikut. setelah. Setelah Saya mana? itu main pada saat di AFF yang masuk dalam nominasi terbaik dunia 2005 apa 2003? 2005. Itu belum. Itu pelatihnya masih kalau nggak salah masih lokal. Oh. Itu ada coach Urias Ya, udah Sartono. juga ya, sama kalau nggak salah sama coach Justin dulu. Ya, barengan ya. saat Coach itu Justin. Ya, barengan. Itu 2005 ya? Itu 2005. Ya. Iya. Karena kalau menurut sejarah Coach Nasir Saleh itu pernah menangani tim futsal Indonesia saat itu. Ya setelah itu ya, setelah itu. Setelah itu. Nah, Bang, kembali langsung ke futsal saat ini ya. Apa perbedaan pada saat Bang Fe as a player and Yeah. now futsal jauh lebih berkembang lagi? Apa Bang? Ya kalau melihat dari kondisi sekarang pasti agak sedikit cemburu Don. Itu pasti. Cemburu ya. Cemburu dalam Ya. kondisi sekarang. Ya. Satu, kalau kita bicara masalah dari segi
penghasilan pun Aha. di zaman kita sangat berbeda dengan sekarang. Oh, sorry Bang. Dulu digaji tapi. Gaji. Gaji. Ada gaji, tapi Oke. pastinya nggak sebesar sekarang, ya kan? Nah, terus dari segi penayangan TV, Oh, dulu nggak disiarin dulu nggak ya. ada, Dulu nggak ada siaran TV. secara langsung. Oke. Sekarang ada. Jadi artinya publikasi dan juga sekarang ini sebenarnya kesempatan bagi semua pelaku futsal, Yep. ya, bukan cuma pemain. Pelatih. Semua pelatih, manajemen tim, Klub. ini adalah momen yang terbaik nih. Apalagi dengan sekarang datangnya pemain-pemain bintang. Yap. Nah, ini menjadi tanggung jawab juga buat para pencinta futsal juga untuk memberikan support. Artinya Don, bisnis ini bisa terbangun kalau memang kita juga mau datang untuk menyaksikan pertandingan dengan mengeluarkan anggaran kita biar Iya, kita untuk beli memberikan tiket ya. penghasilan. Iya. Nah ini menarik nih Bang. Kalau mungkin nggak? Kalau kita bicara sepak bola tuh tiap tim tuh tiap klub itu mendapatkan hak siar ya, Subsidi artinya lah. subsidi dari federasi dari PSSI. Nah kalau di futsal kan belum ada tuh Betul. subsidi ada tapi ada setahu saya cuma pas pertandingan. Berapa ya? Cuma ya paling berapa ratus ribu satu orang gitu. Iya. Nah kalau terkait dengan futsal menjadi industri. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik nih. Betul. Karena kan Dalam nih. Iya, karena gini, kan kita kan dikenal kritik nih. Iya. Kita tukang kritik, tapi kita juga selalu punya solusi dong. Dan kritik kita positif Yoi, tentunya ya. kita bukan membenci, Iya, betul. tapi kritik kita adalah bagaimana supaya futsal Indonesia terbangun dengan baik. Bang, bisa nggak sih futsal jadi industri? Kenapa enggak? Dan ini kan sudah dimulai dong sebenarnya Don. Kalau kita lihat sekarang dengan pengembangan yang ada, kalau gue berpikir begini ya, yang namanya pelaku futsal itu kita awali dari klub sebenarnya, manajemen tim. Oke. Manajemen tim itu harus diperbaiki juga. Harus sehat. Harus sehat satu. Yang kedua, mereka juga harus punya yang namanya sisi marketingnya itu yang bagus. Sehingga akhirnya nilai jual. Jangan cuma beli klub doang, tapi juga bagaimana mempackaging klub ini Iya. menjadi sebuah yang layak untuk disponsori. Betul, untuk mengembangkan dia punya finansial Ya. itu tentunya juga perlu marketing yang baik. Nah, sekarang kalau gue melihat begini, sebenarnya juga ada juga istilahnya kontribusi dari federasi yang harus bisa dilakukan. Pertama adalah bikinlah satu workshop untuk semua pemilik klub yang bisa mengirimkan mungkin perwakilannya untuk hadir Ya. dan di sana diberikan pembelajaran mengenai bagaimana membuat klub yang bagus. Oh. Artinya manajemen klub harus diperbaiki. Berarti segala aspek dong. Segala aspek. Nah, tentunya juga kita lihat seperti apa yang dilakukan oleh tim-tim dari Liga Sepak Bola Liga 1. Yes. Contohnya misalnya saya ambil satu contoh. Misalnya saya katakanlah Madura United, bagaimana Pak Hasanul Kossasi mengirim anaknya untuk belajar ke klub-klub luar negeri untuk bagaimana bisa membuat oke. manajemen tim itu lebih baik Studi lagi. banding. Studi banding. Itu perlu dilakukan. Iya, betul. Ya. Karena kita harus belajar sama mereka-mereka yang memang sudah terbiasa Betul. secara profesional katakanlah Betul. mengurus sebuah klub. Iya. Nah, ini menarik nih Bang sebetulnya. Federasi. Dari tahun 2014 seorang Haritanu Sudibyo sudah men-take over Federasi Futsal Indonesia. Saat itu Ya. namanya AFI. Ya, AFI. AFI Asosiasi Futsal Indonesia kalau nggak salah. Ya betul ya. Ya. Berubah karena AFI ternyata udah ada yang menuju puncak. Yang apa? Ya itu Afi. Jangan sebut merek Don. Ntar kita diundang lagi. Jadi juri. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Haritanu ini sudah sangat luar biasa. Betul. Tapi gue merasa ya, kan gue juga orang futsal. Ya orang futsal yang gak kenal Donzol ya malu. Orang futsal yang gak kenal Apa malu. tagline lo? Iya. Tagline apa? Orang futsal yang Yang gak kenal Donzol malu. malu. Orang futsal yang gak kenal malu Donzol. Donzol. Nah itu kan gitu kan tagline gue. Nah Jangan berubah ya. ya Mister. jangan berubah. Ini Mr. Confidence Ya, luar biasa memang. gue dapet julukan Mr. Confident emang. Emang kalau orang-orang kan kalau pakai deodoran diketek, gue dikunyah. Berarti dari mulut Iya. turunnya ke ketek. Jadi bacot gue pede berarti. Tapi gini bang, Ya. gue melihatnya stagnan. Dari tahun 2015 liga mulai, kan 2014 take over, tapi kan Iya, belum ada betul, liga saat betul. itu. 2015 tuh liga pertama di bawah Haritanu. Gue melihatnya gitu-gitu aja. Ya, Itu juaranya saat itu IPC Pelindo. betul. And then 2016 IPC Iya. gaya bener lu IPC. Agak nggak enak kan hujan becek nggak ada ojek. Jadi IPC Pelindo tuh juara 2015. Betul. Sampai sekarang terakhir juaranya Black Steel. Gue nggak melihat ada perkembangan yang signifikan. Ya. Bagaimana Bang V menyikapi itu? Ini menarik Don. Lu lihat kemarin kan bagaimana Pak Haritanu mengundang seorang Atta Halilintar dan Yes. diangkat menjadi exco Yap. di federasi. Ya. Ini tentunya pasti ada satu hal yang tidak berjalan di federasi. Oh. Itu sudah pasti. Oke. Artinya begini,
ini juga potret di mana mungkin klub-klub yang ada di dalam Liga Pro ini tidak bisa menjalankan bisnis yang baik. Mungkin salah satunya itu. Betul. Karena mereka tidak mendapatkan istilahnya edukasi Betul. dari federasi stakeholder tertinggi untuk bagaimana bisa mengembangkan klubnya. Nggak tahu arahnya mau kemana Nggak tahu arahnya nih. kemana, bisnisnya mau kemana. Yes. Nah sekarang dengan adanya seorang Atta, tentunya nih akan mengarah kepada bisnis, Don. Oh betul. Oke. Itu logiknya begitu. Logiknya begitu. Iya, kenapa? Karena tentunya juga di dalam federasi ini pasti harusnya ada yang namanya bagian dari marketing yang harus dilakukan. Iya kan? Berarti marketingnya nggak jalan. Ya menurut gue begitu. Oke. Satu contoh beginilah. Kalau misalnya lu juga teriak-teriak masalah streaming, Ya, selalu betul, streaming. betul. Nah kalau misalnya marketing dari federasi berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan banyak sponsor, Ya. gue yakin yang namanya siaran langsung TV Aha. nasional itu pasti akan banyak. Tapi kan memang sekarang zaman sekarangnya OTT ya, OTT kayak kayak Betul. RCTI Plus, kayak Betul. video.com segala Betul. macam itu kan sangat berkembang, Bang. Ya. Apa sih yang membedakan, katakan lagi nih, kalau lu bukan di live streaming, kalau di TV nasional, apa sih yang membedakan? Iya sekarang begini Don, kalau kita melihat bagaimana sekarang masyarakat Indonesia kan mungkin tidak Nggak semua orang mempunyai ya. kemampuan. Penyebaran. Betul, gitu loh. Oke. Artinya orang mau menikmati Don. Betul. Yang lu teriak kuota, masalah kuota. Ya semua orang pasti, gue setuju. Kuota apa nih? Ya kuota inilah buat nonton streaming lah. Oh oke, kuota internet. Iya. Karena nggak semua wilayah juga koneksi internetnya bagus. Jangkauannya bagus. Betul, Nah, betul. ini menurut saya ini sangat sangat merugikan buat orang-orang sebagai pencinta futsal. Nah, kalau ini bisa diperbaiki menurut saya dengan semakin banyaknya yang namanya sasaran sponsor ketika ini menjadikan konsumsi masyarakat luas, Iya. pasti akan banyak sponsor masuk. Dan gue tuh percaya di situ. Liga sekarang udah benar belum sih, Bang? Kalau menurut gua belum. Menurut lu bagaimana? Iya. Kita jangan berbicara dari hasil dari pertandingan aja ya. Iya, iya. Dari setiap pekan yang kita saksikan. Yes. Tapi dari overallnya. Oke. Gue kembali bertanya sama lu sebelum gue ntar jawab. Menurut lu udah berjalan dengan baik atau belum? Ini sebelumnya produser tolong ya, walaupun Bang Venanya, tapi tolong honor gue jangan dipotong. Harus ditambah malah dong. Ditambah dong. Ini kan pertanyaan tambahan. Yoi. Ya kan? Jadi gini, nih gue melihat ya, kan gue sendiri baru megang tim Liga Pro tuh saat Persija Futsal. Iya. Seharusnya situ yang megang. Saya Yang tawan Saya kan sebenarnya masih jadi situ. pemain, Don, Iya, ya kan? cuman kan situ tahu lagi nggak ada. Nah, jadi Gue tahu itu Iya, penyebabnya. iya. Gue tahu kenapa penyebabnya. Akhirnya juga tim itu cuma 1 tahun Iya. naik dan turun lagi. Gue tahu penyebabnya. Iya. Tadi Nggak mau kalau sedih lah kalau diceritain lah. Tapi yang jelas sebuah kebanggaan buat gue Iya. karena gue warga Jakarta. Nah, kembali lagi kalau 2015 saat gue megang liga, jujur saat itu excited. Kenapa? Ini pertama kalinya futsal ditayangkan di televisi nasional. Betul. Dan gue kan kebagian komentator. Iya. Dan itu pertama kali gue jadi komentator. Ya dengan segala macam keajaiban gue masih bertahan dari kemarin-kemarin. Cie. Jualan dikit, jualan Cie, dikit. cie. Tapi gue melihatnya gini, liga itu tidak berkembang dengan cara yang baik. Contoh, masalah kasta. Ada ibaratnya Pro Futsal League ini cuma ada 1 kasta. Iya. Atau ada 2 kasta lah kalau kita bicara Liga Nusantara. Tapi kalau kita misalnya analogikan itu sebagai kompetisi di sepak bola, Pro Futsal League ini saat ini disebut Liga 1. Iya. Dan Liga Nusantara adalah Liga 3. Iya. Ada kekosongan 1 kasta di bawah Liga 1. Iya. Di bawah Pro Futsal League. Yang ternyata bertahun-tahun itu tidak berkembang. Iya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Kita tahu ada klub legendaris Futsal Kota Bandung. Sebelum Hera Haritanu cukup punya banyak sumbangsi untuk futsal Indonesia. Yeah. Tapi mereka terdegradasi dan harus menuju ke Liga Nusantara. Itu terlalu jauh menurut gue, Bang. Nah, ini seharusnya udah tahun ke berapa? Dari tahun 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 tahun tidak ada perkembangan. Yeah. 1 kasta. Menurut gua harusnya dibuatin seperti itu. Let's say kita sebut Liga 2 lah. Iya. Itu dari Ujung-ujungnya buat pelatih juga nambah pekerjaan juga ya. Nah, Maksudnya begitu kan? betul. Jadi gue nggak nganggur. Nggak, bukan cuma gue, sorry. Kalau banyak lah. Iya, kalau gue kan masih bisa ke model, ya Oh, kan, luar biasa, ya kan? woi. Ke podcast, ya kan. Gue kan masih bisa, Bang. Benar. Artinya pokoknya kalau yang namanya udah verifikasi, Iya. Instagramnya udah nggak kan pikiran lagi lah. kita berdua kan Mau centang ngelatih. biru. Oh gitu ya. Iya. Tapi skor udah centang biru juga. Luar Makanya biasa. gue mau di sini. Asik. Nah gini, ntar ada komen lagi songong banget asli parah, nggak apa-apa. Yang penting lo komen, gue seneng. Nah terus gini Bang, kalau kita bicara yang tadi banyaknya jumlah pelatih, berapa banyak
pelatih yang punya lisensi level 2 AFC. Level 2 nganggur sebagai pelatih. Jelek amat sih. Sebagai pelatih. Tapi kan sebagai yang lain kan lu kalah sibuk ya. Yo, seminggu nggak cukup ya buat kita ya. Iya, seminggu nggak Panggilan cukup. sana sini Don ya. Luar biasa. Gue bilang sih sebetulnya Bisik nih ngundang dia belum- nih, jatuhnya gue tuh kayak ya udah ini mah bukan podcast. Belum panggilan kita sebagai Yo, ampun. Buat istri saya, Aduh. iya sih lumayan. Oke Don, jadi gini Don, kalau gue melihat begini Don, yang lu bilang itu gue setuju dan kita udah sering ngomong masalah itu ya. Iya. Artinya begini, kasta per kasta ini harus diperbaiki. Nah, kenapa? Untuk bisa menjadikan misalnya ada dua, misalnya kita bicara dua level profesional, Iya. satu amatir ya. Misalnya satu, misalnya Liga 1. Kita sebut Liga 1 lah. Liga 1-nya futsal, Iya. Liga 2 futsal, Iya. Liga Nusantara. Betul. Itulah yang amatir kita Iya. katakan gitu. Iya. Nah, kenapa sekarang ini setiap tim misalnya pun yang dari Liga Nusantara nih, Liga 2. Kita nggak usah bicara Liga 2 futsal sekarang, Liga Nusantara yang ada sekarang. Iya. Kenapa klub-klub itu banyak yang setelah mereka lolos, mereka tidak kuat Degradasi dari lagi. segi dana. Iya. Degradasi lagi. Iya. Nah, ini yang gue bilang nih Don, yang namanya cara-cara untuk mengembangkan bisnis ini perlu. Yes. Investor mau masuk ke dalam satu klub, tentunya mereka harus tahu dari segi bisnis apa yang bisa menjual Iya. dan bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Iya. Yang pertama. Yang kedua, nggak banyak orang-orang gila futsal yang memang mau gelontorin uang untuk habis-habisin uang untuk futsal. Betul. Let's say yang bisa bertahan sekarang ini satu misalnya, Mas Dimas, oke, Bintang Timur Bintang Surabaya. Timur. Dua, kita lihat bagaimana Black Steel masih konsisten. Ya, Pak Kamto. Ya kan? Cosmo, Cosmo Hans, Ya. Pendekar, pendatang baru. Pendatang baru, Oke, Aka. Halus. Halus masih aman lah, Masih Soso lah, aman. walaupun bukan tim yang jor-joran. Betul, ya kan? Nah, selebihnya kalau kita bisa katakan pasti akan ada nasib-nasib tertentu nanti mereka akan stop. Iya. Let's say Famos. Iya. Bayangin, walaupun Betul. sekarang tetap ada nama Famos, tapi kita tahu pemilikannya udah berbeda. Iya, Nah, betul. seperti ini akan semakin banyak terjadi ketika memang dari segi finansial tidak kuat, Don. Kalau menurut gua, seharusnya federasi memiliki formula bagaimana caranya supaya klub itu tidak mati sebelum berkembang. Betul. Nah, itu yang tadi gua katakan, harusnya ini semuanya dari federasi. Iya. Karena kompetisi ini berdiri karena adanya klub. Ya, Iya setuju. kan? Nah, kalau nggak ada klub, apa yang mau diputar kompetisi, Don? Iya, putar dangdut. Nah, itu dia. Gitu kan. Nah, sekarang yang lu tahu nih, Don, karena gue juga ada di dalam anggota Asosiasi Futsal Provinsi. DKI. Ya DKI, tapi gue ada juga di dalam provinsi nasional. Oke. Banyak yang udah mulai teriak. Orang-orang yang ada di AFP. Oh, di grup WhatsApp itu ya. Betul. Kenapa? Mereka untuk mengembangkan yang namanya SDM, pelatih, wasit, itu mereka tidak bisa dapat support, ya kan? Dari stakeholder tertinggi lah. Ya. Notabene dalam hal ini misalnya Federasi, PSSI lah, ya, betul. bukan Federasi Futsal, Ya. PSSI, Oke. ya kan? Terus bagaimana yang namanya istilahnya mereka tuh berteriak juga masalah subsidi dari Yang katanya- federasinya. yang katanya ada. Yang katanya ada, tapi tidak turun, Ya. gitu kan? Tapi ini tidak ada yang berani menyuarakan. Beraninya di grup WhatsApp. Itu dia. Nah, kalau menurut gua ya, hal-hal seperti ini akan menjadi satu batu kerikil, bom waktu. bom waktu yang akan nantinya akan meledak, gitu ya. Yes. Asas tidak percaya kepada federasi. Nah, ini nggak bisa terjadi, Don. Kalau menurut saya ini harus memang benar-benar sama-sama ini bisa dibicarakan sehingga akhirnya ada perubahan yang baik lah. Oke, sebetulnya yang menarik pada saat kompetisinya tidak sesuai dengan katakanlah hal yang apa ya, yang normally ya, normal sebuah kompetisi ada kasta-kasta yang memang jelas. Ya. Menurut gua prestasi timnas tetap oke. Nah, ini yang menarik memang, dan ini gua melihat dari sistem kompetisi kita berjalan dengan baik. Ya, ini satu, artinya kompetitif, mulai kompetitif, Ya. sehingga akhirnya setiap pemain ini bisa mendapatkan apa ya, jam terbang Yap. yang mereka memang perlukan. Ideal, Bang. Ideal. Menurut gue ideal untuk kompetisinya, tapi kalau untuk 1 minggu 2 pekan 2 kali main itu nggak ideal. Itu dia. Itu pernah didengungkan oleh Vic Herman pada Ya. saat dia menjadi pelatih timnas bahwasanya cuma di sini kompetisi Sabtu dan Minggu. Iya. Bertanding berturutan. Lalu kemarin Ricardinho juga bilang, ya kan? Iya. Setelah 3 bulan tidak berlatih, bagaimana reaksi tubuh ini bereaksi untuk 2 pertandingan dalam 2 hari? Betul. Sebetulnya kalau kita bicara, Abang sebagai pelatih juga dan juga pernah jadi pemain, layak nggak sih 1 hari 2 kali main? 2 hari 2 kali main? 2 kali main dalam 2 hari. 2 hari. Yep. Kalau menurut gue sih kurang ya. Kenapa? Yang namanya setiap pemain ini kan dia perlu proses untuk recovery. Recovery, Satu. betul. Yang kedua,
Kalau Pelatih. kita berbicara yang namanya 1 minggu mau ada 2 pertandingan, Yep. 2 kali pertandingan, tentunya nggak hari yang berdempetan. Ya. Let's say kita bicara masalah Liga 1 sepak bola. Misalnya pun 1 minggu mereka bermain, tapi waktunya Iya. jenjang bisa Rabu, 2 Sabtu, atau Kamis, 3 hari. Minggu. Iya. Betul. Jadi ada waktu di mana pelatih juga bisa memberikan pemain recovery yang maksimal. Dan juga pelatih juga punya problem solving apabila di pertandingan sebelumnya tidak berjalan strateginya. Betul, karena apa? Ketika pada saat waktu yang berdempetan, itu menaikkan mental pemain itu sangat sulit, Don. Iyalah. Kalau hari Sabtu lu kalah, gue ngerasain nih. Iya. Itu nyampe hotel tuh males banget ngobrol sebetulnya. Dan hari Minggunya harus naikin moral seperti apa dan agak susah memang. Benar, Nah, makanya itu. saya bilang ini menurut saya ya, kalau dari kompetisi sekarang yang dirubah jadi full kompetisi, ya tidak pakai Final Four lagi, ini Iya. menurut gua sudah baik. Sudah benar. Ya, cuman waktu pertandingannya aja mungkin harus dirubah. Iya, Jadi iya, jangan iya, dalam, iya. malah gue berharap Don, setiap tim nantinya ke depannya, entah itu mereka punya gor sendiri Iya. atau mereka menggunakan fasilitas dari pemerintah kota setempat, Oke. harusnya home and away sudah dimulai. Oke, ini menarik karena gue udah bikin. Ya gue kan orangnya kan nggak disuruh tapi bikin ya kan. Iya. Buat gue harusnya ada 3 kasta. Iya. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kita bicara Liga 1 dulu. Iya. Liga 1 itu gue pertahankan 12 tim ini. Tapi 12 tim peserta maksudnya. Tapi degradasi jangan 2. Menurut gue harusnya 4. Kenapa? Promosi degradasi. Ya, kenapa? Nah, boleh gue tanya nggak sekarang sistem promosi degradasi ini langsung turun atau dibikin lagi pertandingan? Enggak, langsung turun 2. Langsung turun. Langsung turun 2. Nah, kenapa gue bilang 4? Supaya gini, kalau 2 menurut gue nantinya di akhir-akhir kompetisi itu akan banyak pertandingan-pertandingan yang tidak menentukan. Iya. Ini bisa berbahaya. Akhirnya ujungnya jual beli pertandingan gitu maksud lu kan? Kekhawatiran kesana ada. Iya. Walaupun gue percaya ya orang-orang di futsal tuh jauh lebih bersih. Harapannya begitu. Ya, itu pertama. Tapi lu yakin nggak ada yang begitu? Oke, kita selanjutnya. Berbahaya ya. Iya. Tapi gue melihat sih gini. Gue kesampingkan hal tersebut. Tapi bagaimana sebuah regulasi meminimalisir kejadian-kejadian tersebut itu sangat penting. Benar. Jadi Liga 1 itu 4 terbawah degradasi buat gue. Jadi tersisa 8. Yeah. Peringkat 1, peringkat 2. Nah ini menarik. Gue pengennya kayak Liga Spanyol. Peringkat 1, peringkat 2 dibikinin final. Tapi finalnya best of 3 bang. Kayak playoff basket. Betul. Nah Liga Spanyol tuh sekarang nih lagi final nih Barcelona lawan Palma. Nah itu main di home-nya Barcelona leg pertama, leg keduanya main di Palma. Tapi karena Barcelona peringkat 1 kebagian leg ketiga kayak gitu. Jadi dia dapat home-nya 2 kali. 2 kali. Nah, tim yang berhasil menang 2 kali dari 3 pertemuan itu langsung juara. Itu lebih seru, Bang. Iya. Karena di Indonesia kalau nggak ada partai final kurang. Kurang ya. Iya, kayak kentang lah gitu. Walaupun gue setuju ya. Mungkin ini gini, kalau bicara untuk di futsal ya mungkin agak kurang ini ya, kurang serak kalau memang tidak ada partai final. Iya. Berbeda dengan sepak bola yang udah full kompetisi memang home and away. Tapi seruan pas ada final, Bang. Enggak lah kalau menurut gue sih. Karena yang namanya juara sejati kalau menurut gue ya. Ini kita bicara sepak bola ya. Iya. Kita belum berbicara masalah bisnis. Kalau sepak bola tentunya memang yang terbaik dari seluruh liga-liga di Iya. dunia. Iya. Tentunya yang teratas udah langsung menjadi juara. Iya. Tapi kalau untuk di futsal untuk menambahkan bumbu-bumbu bisnis bisa Ya, masuk. Sportainment-nya. Nah, ini bisa untuk hal seperti gitu. Gue setuju. Nah, lanjut ya Bang ya. Dari Liga 1 tadi, Ya. ini regulasi terkait dengan pemain asing. Gue setuju Bang, pemain asingnya wajib tim nasional. Tapi Bang, sebenarnya banyak pemain-pemain berkualitas yang bukan pemain asal pemain nasional. Tapi mereka asal negara-negara peringkat 1 sampai 10, let's say Brazil, Rusia, lalu juga Spain gitu. Kita tuh sebenarnya hebat juga sih. Bisa kayak Portugal pernah tim nasional Ricardinho ya, Portugal tuh juara dunia. Ya kan? Nah, terus Brazil 2 pemain Enrique sama Di Maria juga Diego sama Di Maria juga pemain pernah timnas Brazil. Nah, ini sebetulnya bagus. Tapi Bang, akhirnya cuma klub-klub itu yang mampu beli pemain profesional. Kita tahu dulu tahun 94 Jackson F. Thiago di sepak bola bukan pemain timnas Brazil, tapi kualitasnya bagus. Ada kiper Petrokimia Daryl Siren. Itu juga kiper bagus. Nah, maksud gue gini. Menurut Abang, Tobago ya kalau saya. Trinidad Tobago. Menurut Abang, pemain asing yang tidak timnas Boleh nggak pengecualian main boleh Indonesia nggak pengecualian? gitu? Tapi ini gue bilang peringkat 1 sampai 10 dunia ya. Kalau di luar itu gue nggak. Iya, tentunya regulasi itu kan memang kan secara penuh kan
menjadi satu tanggung jawab atau juga keputusan dari federasi ya. Ya, kita mencoba memberikan iya, solusi-solusi. Artinya kalau federasi yang bisa untuk merubah segala prosedurnya bisa aja Don. Karena apa? Mungkin kalau yang gue lihat sekarang ini kan mereka mengikuti di sepak bola harus pemain tim nasional. Oh, di sepak bola harus pemain timnas? Biasanya begitu, atau dia bermain juga di kasta tertinggi. Nah, setahu gue tuh pernah bermain di kasta tertinggi. Kasta tertinggi liga yang dia mainin lah, betul, misalnya gitu ya, di Liga negara satunya manapun atau juga Liga 1-nya. Iya. betul. Nah, kalau menurut gue begini, mungkin dari segi mereka ingin meningkatkan yang namanya kualitas pertandingan, fine, no problem. Tapi gue juga memang setuju, memang kalau untuk futsal, let's say bisa lah kita agak sedikit mengurangi lah aturan, bukan harus timnas saja, karena memang betul banyak main-main top itu bukan harus bermain dari tim nasionalnya sendiri. Bahkan ada pemain timnas yang gagal menurut gue. Dario Ristik, pemain Bintang Timur Surabaya, yang nggak lama langsung dibuang lagi. Betul. Gue menurut gue masih jagoan lo, Bang. Nah, gini juga Don. Tunggu dong, komen dulu dong. Nggak usah lalu aja lah, itu lain menit. Jadi gini Don, menurut gue begini, ini juga memang juga harus benar-benar diperbaiki ya. Artinya bagaimana regulasi untuk perekrutan pemain. Ya kan? Yang namanya pemain, dia belum begitu maksimal, dibuang begitu aja segala macam. Ini juga harus dibenahin Don. Betul. Artinya jangan sampai nanti ke depannya juga yang namanya klub-klub itu sembarangan untuk memperlakukan pemain. Nah, iya kan? Ini perlu. Nah, terus kembali kita masalah yang tadi lu bilang. Hanya klub-klub tertentu bisa beli pemain. Benar. Akhirnya jomplang lah yang namanya kekuatan. Yes. Kualitas jomplang. Tapi sebenarnya kalau dari segi transformasi ilmu, gue pikir justru malah lebih bagus. Kenapa? Kita lihat beberapa kali para pemain lokal berhadapan dengan para pemain yang mempunyai kemampuan atau juga pemain asing. Ini malah meningkat Don. Nah, jadi memang oke lah, mungkin ada klub yang tidak bisa menggunakan pemain asing, tapi paling tidak mereka bisa mempunyai manajemen yang baik dan bisa meningkatkan kualitas. Menurut gue begitu. Karena gue pengennya sih kayak di Liga Indonesia ya, artinya klub-klub di papan bawah pun mampu untuk mengontrak pemain asing, walaupun secara kualitas, bahkan sebenarnya tahun lalu Persiraja itu punya pemain asing yang cukup lumayan, ya kan? Siapa Henrique juga kalau nggak salah namanya. Henrique. Jadi gue melihatnya sih seperti itu. Nah, kembali lagi mengenai regulasi yang ada di liga kita terkait dengan tuan rumah. Ini gue teriak Bang. Kenapa Don? Gue ini kena beling. Ini gue teriak kenapa gue bilang? Karena pada saat gue dihalus, gue itu melihat tuan rumah itu tidak mendapatkan hal yang katakanlah membuat mereka bisa menjual pertandingan. Nggak dapat privilege ya? Nggak mendapatkan privilege, terus potensi-potensi untuk mendapatkan pundi-pundi pemasukan juga berkurang. Apalagi pada saat pandemi kemarin, saat penonton tidak boleh hadir, itu kan kehilangan. Nah, gue melihatnya gini, gue setuju tuh yang abang bilang, mendingan home and away aja. Dan klub wajib memiliki home base yang memenuhi standar. Sekarang gue tanya deh, dari tuan rumah yang terpilih, menurut lo berapa banyak yang standar semuanya? Dari segi lapangan. Segi lapangan. Oke, sekarang kalau kita berbicara ukuran standar, udah lumayan banyak Dan. Oke. Sekarang kita tadi baru lihat Jo, bagaimana yang namanya di Semarang Gor Jatidiri sudah luar biasa. Kita bicara yang tuan rumah di liga. Kita mulai dari misalnya kalau Jakarta UNJ aman. Kalau kita lihat kemarin Pangsuma sudah oke, udah lumayan. Kita bagaimana tribunnya dan juga lebar luas lapangannya udah lumayan lah. Kalau gue bilang yang mungkin masih di mata gue masih belum pantas itu yang tempat Giga. Karena itu kapasitasnya sempit segala macam dan metro ini, metro. Menurut saya masih belum lah, masih belum. Tapi paling tidak mungkin di sana pun mungkin ada gor yang mereka bisa gunakan untuk sebagai jadi tuan rumah. Yang tadi gue bilang Don, misalnya pun tim-tim tidak punya yang namanya gor sendiri, ya mereka juga bisa berhome base di kota-kota lain. Fasilitas. Enggak, sebelum ke kota lain, fasilitas yang ada di daerah mereka yang memenuhi standar. Misalnya gor-gor lah. Masalahnya nggak semua gor di Indonesia tuh punya standar futsal Bang. Iya. Nah, kalaupun tidak, mereka bisa berpindah ke tempat yang lain. Ya, kayak contoh Black Steel ke Jogja. Ya, seperti itu di UNY. Iya kan? Di UNY. Artinya setiap tim kalau emang mereka punya istilahnya kemauan untuk membangun futsal, harusnya ini bisa dilakukan. Dan itu harusnya jadi verifikasi Bang menurut saya. Artinya kalau setiap tim ingin katakanlah misalnya nih Bang V jadi ketua umum FFI ya, terus saya jadi sekjen. Ya, ini misal. Ya namanya omongan kan kadang bisa jadi doa. Ya kan? Ya, regulasi yang harus ditetapkan kalau buat gua pertama setiap tim harus memiliki home base. Home base ini nantinya akan digunakan untuk sebagai home away itu benar-benar home away gitu. Kayak Persija misalnya main di
JIS, Persib Bandung main di Jalak Harupat, lalu misalnya Surabaya main di Gelora Bung Tomo, ya gue mau seperti itu. Kenapa? Karena ini bicara kasta tertinggi, lo harus memanage itu juga tertinggi. Pada saat lo jadi tuan rumah, tiketing lo masuk, bahkan e-board di pinggir lapangan lo bisa jual. Betul. Paling ada e-board yang memang notabene harus dipasang, misalnya kayak sponsor utama kompetisi, atau logo PSSI atau dalam hal ini logo federasi. Nah itu menurut gua seharusnya udah ke arah sana gitu. Supaya apa? Karena gua pernah ke Chonburi, Bang. Chonburi itu ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak Jakarta sama Cilegon lah gitu. Karena dia kan di Pattaya kan. Lu pernah ke Pattaya pasti nih kan. Pattaya, bukan Pattaya, Patpong. Tiger. Tiger. Jadi gue melihatnya gornya Chonburi itu aslinya itu nggak layak, Bang. Gitu. 37 meter panjangnya. Mungkin sama kayak Gor Pangsuma. Dan jarak dari garis out ke tembok itu cuma 1 meter. Itu membahayakan. Jarak ideal itu 2 meter secara peraturan ya, secara peraturan. Nah, makanya Chonburi kalau misalnya liga mereka masih bisa main di sana, tapi kalau mereka main di AFC mereka main di Bangkok. Betul. Nah, ini menurut gua harusnya bisa ditetapkan di Indonesia karena supaya klub akhirnya punya pemasukan. Mereka akan berlomba-lomba mendatangkan pemain kayak Ricardinho supaya apa? Supaya penonton pada datang. Betul. Jadi gini Don, kalau sebenarnya pun juga misalnya federasi pun juga tidak memberikan kesempatan ya bagi klub-klub sebagai tuan rumah untuk mendapatkan privilege mencari sponsor sendiri, tentunya harus ada subsidi Don. Iya dong. Per pekan. Setiap tuan rumah yang menyelenggarakan. Kalau misalnya memang tidak bisa diberikan privilege itu, tapi sekarang ini ya, kalau gue lihat dengan sudah mulainya bisa masuknya penonton, mungkin ini juga menjadi satu catatan bagi federasi bahwa lu udah bisa dapat penghasilan dari penonton. Iya, kemarin kan? yang Gor Pangsuma aja 300 juta 2 hari. 2 hari apa? 2 hari 300 juta. 300 juta 2 hari. Iya, karena 50.000 kali 3.000-an. Tapi kalau melihat fasilitasnya kemarin pun kayaknya lebih deh. Nggak tahu ya Bang, ini kan panitia yang ngomong ke saya. Panitia. Oh saya telepon, saya riset, nggak asal ngomong. Ada data. Ya ada data lah, emang yang tuh ngomong asal aja. Jadi Bang. Siapa sih? Itu. Oh itu. Yang nggak ada rambutnya. Oh gitu. Inisial. Ya inisial. DZ. Donzol. Aduh. Jadi gue ngeliatnya sih gini, kalau kita bicara yang Abang bilang, apakah federasi memberikan subsidi? Kasih Bang. Kepada tuan rumah sekitar 60 jutaan. Oke. Kalau lu tuan rumah di Purwokerto atau di daerah-daerah yang notabene gornya 1 hari 7 juta sampai yang nggak nyampe 10 juta, gampang. Tapi kalau di Jakarta, Bang, nyewa gornya udah berat. Gor Popki aja itu 3 hari aja itu 32 juta. 3 hari karena hari Jumat harus dipakai untuk uji coba lapangan. Jadi harus disewa. Belum lagi yang namanya fasilitas dari perangkat pertandingan, semua ditanggung oleh tuan rumah. Tuan kan? rumah betul. Tiket bukan tiket pesawat tuh federasi, tapi hotel dan makan dan lain-lain, laundry dan lain-lain, penjemputan dan pengantaran ke bandara itu tuan rumah. Jadi gua nggak asal ngomong ya, karena gua sudah merasakan sebagai panitia. Lu mau dondol di futsal sebagai apa juga gua udah ada. Enggak, pembantu umumnya gua ada kok. bukannya GZ kalau pembantu umum GZ. AL Gozep, Asep Lani. Jadi gue melihatnya harusnya kompetisinya ideal setelah 8 tahun nih. Gue nih menunggu banget. Misalnya Cosmo mau home base-nya misalnya di UNJ. Halus di UNJ juga nggak ada masalah. AC Milan sama Inter Milan aja berbagi walaupun nama stadionnya dibedain. Yang satu apa? Giuseppe Meazza, maksud lagi apa? San Siro. Itu kan ininya aja, idealismenya aja. Nah, gue melihatnya dari situ. Supaya apa? Supaya saat lo jadi tuan rumah, gimana caranya lo bisa mengemas itu. Makanya Don, mudah-mudahan ya dengan kita ngobrol di sini di Bisik ini, di Skor ID ini orang banyak yang lihat. Artinya juga mungkin bukan cuma orang sebagai pencinta futsal, tentunya orang dari federasi bisa melihat juga. Paling tidak kan kita memberikan sedikit masukan, ya kan? Kalau emang kurang, panggil kita juga nggak apa-apa. Panggil. Kita bisa berdiskusi. Nomor kita masih yang sama kok. Ya. Masih yang sama. Jadi artinya di sini Don, kalau menurut saya ya, jangan sampai terlalu tipis telinga lah ya, tipis. Nggak mau dengar lah namanya masing-masing orang. Padahal sebenarnya apa yang kita harapkan ini adalah untuk kemajuan. Itu yang paling penting. Nah, di kita ini kan ketika kita bersuara kadang-kadang justru malah jadi dibenci. Betul. Nah, ini yang menurut saya ini yang salah satu harus dirubah. Nah, di Indonesia tuh nggak banyak yang mau ngomong. Makanya gue kalau nyari bintang tamu, bacot kayak lo sama gue ya. Iya.
Nggak, karena mungkin agak khawatir dengan masa depan, Iya. karirnya, Karir. as a player, as a coach, segala macam itu yang sangat Iya. disayangkan. Tapi itu fine aja menurut gua, Iya. karena setiap orang kan punya pendiriannya masing-masing Oke. dong. Cuman kan kita ini kan di sini posisi kita ini memang kita berharap Iya. adanya perubahan. Yap. Lu sebagai pelaku, gua dari pertama futsal ada gua udah ada. Itu dia. Dan Saya juga sekarang- ada tapi sebagai penonton. Sebagai penonton. Ya. Nah sekarang pun saya juga diberikan kesempatan kemarin sebagai direktur futsal DKI. Yap. Artinya harus banyak yang namanya visi misi bagaimana kita bisa memajukan futsal. Salah satunya misalnya nih, gue mencegah yang namanya klub-klub karbitan yang muncul tiba-tiba Ya. untuk di Linus mobil DKI. Iya, betul. Saya kan udah bikin aturan-aturan di mana akhirnya setiap tim ini mereka harus berbadan hukum. Gue nggak tahu nih Don, lu tau gak sebenarnya sih persyaratan prosedur dari klub-klub yang akhirnya bisa masuk di dalam tim Liga Pro itu Berbadan hukum. dari federasi berbadan hukum atau enggak? Iya. Terus mereka mempunyai standar yang namanya Aspek suportif, ya. Ada apa tidak? Iya. Mereka harus punya akademi atau tidak? Iya. Karena kita lihat sekarang ini tidak semua tim yang ada yang namanya di dalam Liga Pro kita ini punya akademi. Ya, Ya biasanya kan? mereka kerjasama Kerjasama sama ya kan? akademi yang udah ada. Betul. Nah, yang kayak gitu kan kita harus pikirkan Iya. untuk perubahan perbaikan ke depannya. Nah, kalau ini bisa dibenahi, gue yakin kok yang namanya futsal ini masa bisa lebih baik juga daripada sepak bola kok. Kenapa banyak klub-klub Liga Pro yang memang memberikan akademi katakanlah dia tuh harus ada pembinaannya. Iya. Nah, usianya tuh usia dini lah. Tapi sayangnya tidak pada bikin karena memang kompetisinya nggak ada, Bang. Jadi menurut gue semua itu balik lagi ke federasi. Kalau lu punya regulasi yang jelas, kalau lu punya kerjaan yang memang katakanlah menyeluruh dari up ke bawah, dari atas ke bawah, menurut gue semua akan mengikuti. Semua lagi balik lagi mereka mengikuti peraturan yang akan ditetapkan. Nah, kembali lagi nih, gue masih belum selesai soal Liga 1 udah selesai. Katakanlah, tapi sayangnya cuma ada 12 tim. Artinya ada 12 pelatih. Yang 2 pelatih udah pelatih asing. 10 pelatih lokal. Iya. Kemarin gue cuma 2 bulan. 2 pertandingan. Iya. Aduh, jangan curhat dong. Curhat tipis-tipis, Bang. Tipis-tipis. Iya, kalau banyak ntar ke-take Tapi down. lumayan dong. Kenapa? Lumayan kan udah ngantongin juga. Lah, gedean di sini, Bang. Gila. Nyari poin, doi, di nyari sini di atas poin. UMR Jogja. Wih, ngeri. Tahun 80. Gokil. Tapi gue ngeliatnya gini, sekarang kita bicara jumlah penyerapan. 12 klub dikali 20, let's say 240 pemain. Iya. 9 pemain asing. Iya. Artinya cuma 111 pemain lokal Betul. yang bertanding. Iya. Lalu pelatih 12 klub, 10 pelatih lokal, 2 asing. Ada sekitar 80 sampai 100 pelatih lisensi level 2 AFC. Yang nggak 2 dapat orang di sini Yang nggak mendapatkan pekerjaan. yang tidak mendapatkan kesempatan. Kesempatan. Pekerjaan kita banyak, Oh, banyak. Bang. Yang gaji nggak ada. Iya. Curhat lagi. Jadi memang benar Don ya. Jadi yang lu pikirkan itu kan juga sudah sama-sama pernah kita bahas. Iya. Artinya memang ini memang penting. Jadi memang dengan adanya kembali kasta per kasta di futsal ini akan menambah juga banyak Iya. lahan pekerjaan buat Betul, pelaku, betul. pemain juga, Aha. pelatih juga. Tentunya Don, apa yang dilakukan sekarang federasi misalnya di dalam tim Liga Pro ini harus ada pemain mudanya. Yap. Yang masuk cuman ngecerot doang keluar lagi. Iya Don, baru masuk Iya. udah ngecerot Iya, dikeluarin iya, lagi iya, gitu iya, loh. betul, Ini gue betul. pikir ini cuman apa ya akal-akalan untuk menunjukkan bahwa seriusnya federasi untuk pembinaan usia muda. Iya. Nah, kalau mereka cuma dimasukkan sebentar akhirnya dikeluarin lagi cuman untuk memenuhi persyaratan regulasi itu, mendingan itu tadi yang lu bilang di Bikin kasta kompetisinya, keduanya. iya. Jadi reserve player pun yang tidak dimainkan pada ini saat Liga menarik. Pro, reserve player bisa dimainkan di Liga 2-nya. Oke. Bener nggak? Betul. Nah, tentunya juga setiap tim yang ada bisa juga mereka misalnya mereka punya tim Cosmo, mereka pengen juga ada tim di Liga 2-nya, kasta keduanya. Iya. Bikin Cosmo B. Iya. Iya kan? Nggak Kayak ada di masalah. Liga Spanyol. Betul. Liga Spanyol sepak bola ya. Iya, nah ini bisa dilakukan sebenarnya. Nah, untuk misalnya pun juga di luar dari itu, misalnya pemain-pemain yang reserve player yang tidak pernah dimainkan yang misalnya. menit bermainnya sedikit. Ya, karena kalau kita tahu nih setiap tim mempunyai berapa pemain yang didaftarkan untuk 20. 20. Masuk line up 14. Ya, paling 16 orang yang di roster itu aja. Iya, paling tidak dalam pertandingan hanya 2 paketan biasanya dimainkan. Iya. Artinya masih ada sisa pemain yang tidak main dan juga masih ada pemain yang tidak
berkostum. Ya. Nah, Tidak mengenakan jersey. Nah ini bisa juga John diakali dengan apa? Biar mereka punya jam terbang baik, Ya. termasuk main muda itu dibikinlah reserve match. Oke, gue punya solusi bang. 12 pemain, 12 tim yang ada ya. Tapi gue punya solusi bang. Apa? Liga 2-nya 24 tim. Lebih banyak. Iya. Betul. Supaya kita kebagian kerjaan. Tetep ya. Ya haruslah 24 tim ini Ya. dibagi 2 grup menjadi 12-12. Ya. Sistemnya sama. Grup Barat Timur lah ya. Ya wilayah barat, wilayah timur. Ah. Tapi mainnya satu tempat aja. Ya. Kenapa Home gue bilang satu turnamen. tempat aja? Home turnamen. turnamen. Supaya biayanya murah. Betul. Kita bicara beberapa kota memiliki lapangan yang 2 yang layak. Contoh Bandung dan Jogja. Lu yakin? Setiap daerah bisa. Gue yakin. Yakin. Yakin gue. Karena kan mereka tuh jor-joran di Linus aja udah lumayan bang. Oke. Bener nggak? Iya. Nah, Liga 2 regulasinya kayak gimana? Liga 2 itu under 23 Betul. plus 5 pemain senior, Senior yang tidak dapat yang tidak dapat pekerjaan tempat. di Liga Pro-nya. Itu dia. Tapi Ya. pelatihnya nggak boleh pelatih asing. ya. Supaya kita dapat kerjaan. Dan juga ada Udah standar- berapa kali tuh gue ngomong? Dan juga ada standarisasinya. Iya. Harus minimal misalnya paling jelek level 1. Jangan level 2. Level 2. Level 2. Buat kita ya? Level 2. Karena asisten pelatih baru boleh level 1. Iya. Supaya ada Apakah harus sama Don? Di Liga Pro-nya dengan di Liga 2-nya? ya Liga Pro-nya Liga level 3 lah dikit. Oh, naikin lagi berarti. Kan dikit lagi kan ada kursus instruktur Ya, berarti futsal. kursus ya. Iya, ini siap-siap jadi instruktur. Nah, lanjut ya Bang ya. Dapat pekerjaan gak tuh? Ya, amin. Liga 2 under 23 plus 5 pemain senior. Ya. Pelatihnya AFC level 1 dan harus level 2 dan harus pelatih lokal, nggak Ya. boleh pelatih asing. Tapi yang menarik nih ya, yang menarik kalau menurut gua dibuatkan yang namanya kompetisi itu full kompetisi di wilayah masing-masing. Nantinya 4 besar disilang di babak 8 besar nasional. Iya. Dibuatin. Nah, itu bakal rame 8 besarnya. 4 tim teratas promosi ke Liga 1. Iya. Yang Liga 1 kan gue suruh kan 4 tuh terbawah. Betul, iya. Nah, itu. Nah, tapi yang degradasi gimana? Sama 4-4 juga supaya di Liga 3 sama nih kayak Linus. Sama kayak Liga 3 di sepak bola. Iya. Baru main provinsi. Provinsi. 8 tim Dan itu pakai batasan usia nggak? pakai Pakai juga. U20. Betul. Kenapa gue bilang U20? Selama ini kita berhasil di timnas U20 angkatan Runtu Boy itu karena waktu itu ada FFI Championship Iya, U20. Betul. Lalu yang angkatannya Sanjaya ada FFI U20 Championship. Tapi menurut gua bisa 4 besar Asia karena mereka satu tim di Barakal tim. Iya. Walaupun menjadi ini ya, menjadi pro dan kontra saat itu. Tapi mereka membuktikan walaupun mereka degradasi di liga, mereka bisa berhasil menembus 4 besar Asia. Mereka terbiasa dengan kompetisi dan mereka terbiasa melawan pemain-pemain yang usia di atas mereka. Iya. Nah, Artinya jam terbang mereka dapat. betul. Jadi menurut gua Liga 3 itu U20. Bahkan tidak ada pemain lain selain U20. Supaya apa? Supaya jam kompetisi jelas. Selanjutnya AAFI. AAFI itu Asosiasi Akademi Futsal Indonesia, Bang Fe tahu. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua ada. Iya. Tapi cuma diakui. Kalau misalnya sekolah tuh diakui itu cuma standar batas bawah tuh. Iya. Harusnya mereka diberdayakan. Mereka difasilitasi dan kita buatkan katakanlah nasionalnya itu tugas dari Federasi Futsal Indonesia. Itu menurut gua ya. Ini sekali lagi ini bukan kampanye. Betul. Tapi ini bukan hal yang mudah untuk dikerjakan sama Don ya. Kalau misalnya ada Donsol mudah, Bang. Amin. Jadi gini, memang apa yang menjadi pemikiran kita itu memang kita sepaham dan saya juga sangat setuju. Artinya dari segi setiap segmentasi usia ini Ya. ada kompetisinya. Betul. Itu yang paling penting. Benar. Karena apa? Untuk kemajuan futsal ini bukan berbicara langsung tim nasional juga Liga Pro. Benar. Itu namanya instan. Nah, yang kita bicarakan ini kan adalah pembinaan. Nah, kalau pembinaan nggak dapat perhatian dari federasi, hanya cuma pemikiran dari wilayah-wilayah setempat, tentunya sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena apa? Karena banyak. Karena banyak, saya setuju itu. Nah, inilah memang yang juga udah menjadi salah satu saya punya ide. Ya, ini juga kembali juga masalahnya diskus sama lu juga ya. Di mana di AFP DKI kita membuat tuh Ya. yang namanya ada kompetisi-kompetisi jenjang kelompok usia, Ya. ada wanita juga, Yep. ada usia yang untuk usia 18. grassroots ada Iya. 18 sampai ke usia 23 itu yang jenjangnya mau ke Linus. Betul. Ya kan? Betul. Supaya Nah, teratur ya. bahkan juga kita bikin open turnamen yang
umum untuk yang namanya klub-klub yang memang tidak mempunyai regulasi yang untuk mengikuti yang kita bikin itu. Ya amatir lah. Amatir. Misalnya kan kalau kita minta kan kalau untuk udah jenjang ke-23 itu kita minta harus berbadan hukum, Badan hukum. dan semuanya harus jelas. Ya, Ya kan? betul. Nah, kalau yang untuk yang namanya untuk yang umum, lu bebas dah. Lu mau ke tim Tarkam mana bebas Nah. lah. Bodoh amat. Nah, itu kita bikin juga Ya. untuk mengakomodir. Ya, betul. Mengakomodir. Nah. Gitu. Sebenarnya gini bang, tadi abang bilang amatir atau kompetisi-kompetisi yang katakanlah nggak jelas segala macam. Sebetulnya zaman dulu juga ada tuh bang. Nah, gue tahu nih arahnya kemana nih. Iya, bridgingnya bagus ya. Gue tahu arahnya kemana nih. Iyalah, Gonzol gitu. Dulu tuh Kayaknya gini. tunggu. Gue bisa nebak nih. Iya. Kayaknya ke Liga Futsal Mandiri kayaknya. Iya, betul banget. Kayaknya- Jadi gini. Oh, oke. Jadi gini. Kita tahu lah di PSSI itu geser-menggeser. Ini gue juga mengquote dari tayangan video sebelah ya gitu. Geser-menggeser tuh ada pada saat Hal yang wajar ya dalam organisasi itu pasti ada. gue melihatnya kan gini. Gue harus realistis. Gue tuh salah satu tokoh futsal yang bukan tokoh futsal lah, orang futsal yang melihat futsal dari zaman dulu. Bagaimana dualisme itu ada. Dan Bang V nggak bisa menampik itu kan. Yeah. Artinya pada saat itu kalau gue kesannya itu grupnya VH dan JL. Kalau gue ngelihatnya sebagai kacamata VH itu VH Vena itu. Melinda Huta Barat ya. Walah. Vera Duta Barat dan karena ini menarik. Gue juga mau tanyakan sebetulnya. Kan lu pernah berseteru nih dengan Coach Justin. Berseteru. Iya terkait dengan timnas lah. Oh, oke, oke, Karena oke. kan kalau nggak salah, gue pernah lihat video lo tuh bang. Gue di band lah. Di band. Lo ngomongnya langsung gue di band 5 Iya, tahun. di band gitu sudah gue kan jelas. harus kan sebagai host gue harus bagus lah. Iya. Jadi gue melihatnya gini, lo kan pernah di band. Artinya pernah dimakjulkan, tidak diikut sertakan lagi di tim nasional. Ini masalah selera sih karena dia pelatihnya segala macam. Nah, pada saat itu gue lihat kan grup Bang V dalam hal ini Gerbong, lalu Gerbong JL juga itu kan bergantian tuh. Sampai akhirnya masuk ke area mereka bikin Indonesia Futsal Mandiri. Iya. Which is saat itu mereka tidak memimpin memimpin futsal saat itu di Indonesia. Nah, bagaimana sih Bang ceritanya dulu Abang bisa di band? Ini tipis-tipis saja. Oh ini panjang bos, dua jam ini kita. Tenang ini aja. bukan tipis, tebel ini pertanyaan lu nih, tebel banget ini. Karena gue jelasinnya pasti harus detail nih. Harus Bang. Soalnya ini yang lu tanyakan masalah Liga Futsal Mandiri yang menjadi dualisme kompetisi dengan yang lu tanyakan dengan masalah Hal yang berbeda. personal, hal yang berbeda Oke, tentunya. sekarang yang personal dulu dah. Set deh lu tembaknya langsung ke sono. Gimana nih? Cuek nih. Iya. Cuek nih. Enggak, paling kita butuh air aja kayaknya udah mulai aus. Oke, jadi begini, ini kejadian mungkin pada saat itu di Piala AFF kalau nggak salah di mana ya? Di Malaysia atau di mana ya? Jadi ketika itu memang saya menjadi pemain dan menjadi kapten. Ya. Oke. Ada di momen kemana saya disuruh keluar. Oke. Mau diganti lah. Mau diganti. Nah, mau diganti. Terus momen itu kita masih dapat serangan. Kita kena counter. Oke. Kena counter. Jadi ya yang namanya saya sebagai pemain masih bertanggung jawab untuk harus defend dulu, Betul, bertahan. betul. Saya belum keluar. Iya. Saya masih defend dulu Don. Iya. Masih defend dulu. Biar aman dulu. Meyakinkan bahwa gawang kita aman. Betul. Baru gua keluar. Iya. Ya kan. Nah ketika pada saat bola udah out dan gawang kita aman, gua keluar Don. Iya. Baru gua keluar. Gue keluar, masuklah pemain pengganti. Gue lupa lagi tuh siapa yang menggantikan gue ya. Gue dimarah-marahin Don, dibentak-bentak dong. Wow. Secara gue kapten, di seberang itu udah tim lawan yang ngeliat. Waduh, gue bener-bener kekecewaan gue itu memang gak gue lampiaskan ke dia, tidak. Oke. Jadi gue melampiaskan ke botol Mineral. mineral. Jadi gue banting tuh Don. Memang posisi Botolnya? Botolnya Oh, gue banting. bukan coachnya? Bukan lah. Oh, iya, sorry, Gue sorry, masih sorry. ada respect lah. Iya, Don. iya, Gila iya, kali iya, lu ya. iya, kirain. Bagaimanapun juga gue sebagai pemain respect sama pelatih. Betul, harus lah. Cuman mungkin memang yang gue tunjukin itu mungkin tidak merasa jadi respect ke Yasin karena gue banting itu air mineral. oke. Dan itu air itu muncratnya cipratannya kena ke dia gitu. Kena ke beliau. Kayak Gitu. Alex Ferguson ngelempar terus kena David Beckham. Nah, itu kan langsung. Itu kan tujuannya kan direct. Kalau Iya, gua iya, iya. enggak, Oke. walaupun memang lantainya yang kurang ngajar, Iya, 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 main iya, ke dia iya, juga. iya. Nah, itu emang di luar dari kendali gua. Kalau bahasa biliar pocket ya. Iya. Bukan karambol tektok. Iya, tektok. Ini gue udah keren biliar dia karambol dong. Ya lebih gampang orang mau tahu. Nah, jadi gitu Don. Jadi Oke. itu awal mulanya kenapa gua akhirnya ya berselisih lah. Itu hal yang wajar. Gak ada obrolan lagi abis itu. Nggak ada. Diam-diaman. Diem-dieman. Selama kita di sana tuh jadi seperti kayak apa ya? Kayak Api dalam sekam. kayak kucing sama ini aja. Sama anjing. Sama anjing atau sama tikus. Nah, yang anjing yang siapa? Lanjut ya jadi. Cik.
Nah, jadi itu Don. Nah, setelah itu gue udah gak dipanggil lagi sama timnas tuh. Oke. Selama Justin. beliau. Iya. Beliau lah, lu harus respect lah. Coach Justin, Lord Justin Ya, melatih. Oke lah, itulah pokoknya ya. Lord ya. Jadi gue nggak dipanggil lagi timnas sampai tahun 2010. Oke. Selama beliau menjadi pelatih lah dan ada di dalam pengurusan PSSI. Iya, iya. Ketika adanya Aha. perubahan semuanya, Aha. Pak Ferry Paulus kalau nggak salah ya. Iya, Pak Dan Ferry. Akhirnya diangkatlah Bang Robi Hartono sebagai Pelatih kepala. yang berujung pada juara Piala AFF. Iya, nah terus gue dipanggil lagi gitu kan, Iya. jadi kapten. Nah, memang di momen itu kita juara memang tidak ada Thailand, gitu ya. Dan itu mungkin pada satu momennya, kalau tidak salah Thailand, which is itu dia mendapat lagi ada masalah internal di negaranya, Internal negara. dan juga mereka katanya Persiapan persiapan untuk Piala Dunia. Iya, karena 2 tahun lagi Piala Dunia. Betul. Nah, itu bukan jadi masalah Iya, kita. itu kan bukan urusan kita. Betul. Nah, Kalau menurut gue, sorry Bang ya, gue potong. Buat lo orang yang menganggap 2010 itu tanpa Thailand terus juara, ya masa iya nggak ada Thailand kita nggak juara? Kalau nggak ada Thailand kita nggak juara berarti tim itu nggak bagus, gitu aja. Kan buat gue pribadi mah juara tetap dihitung sebagai juara. Iya. Mau Thailand ada atau tidak kan bukan urusan kita. Dan momennya itu sangat sulit sebenarnya Don. Kenapa Don? Itu kita main di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh Di Vietnam sebagai tuan rumah. lawan Gargiri lu ya. Nah di situ itu yang namanya Vietnam itu lagi gila-gilanya Don. Iya, Artinya iya. perkembangan futsalnya lagi luar Iya, biasa. betul. Di mana Gargili itu menjadi salah satu apa ya? Pembangun ya. Kalau bilang godfather-nya Iya, Vietnam. Vietnam. Untuk meningkatkan dia punya performa, Iya, kualitas dari kompetisi dan juga Iya. ininya apa timnasnya Tyson dia. Namnya juga ya. Tyson namanya juga. Nah di situ tuh sangat sulit Don. Tekanan mental luar biasa. Iya. Ketika kita main lawan Vietnam itu full house ya. Oh. Dan kita menang cuma tipis 2-1. Iya. Nah akhirnya ya ini yang saya katakan ya bukan pekerjaan gampang juga walaupun nggak ada Thailand. Iya, iya. Nah ya netizen berhak berbicara apapun juga. Ya, namanya juga Termasuk netizen. juga beliau-beliau yang tadi yang kita bahas juga. Yang beda semua gerbong. juga ya yang beda gerbong juga mengatakan lu juara juga nggak ada Thailand kok. Tapi nyatanya setelah saya ketemu Gargeli ketika pada saat bikin coaching klinik sama lu Don. Oh iya. Ingat nggak? Ingat. Di mana? Di My Futsal. Bukan Yang yang di di mana? Pancoran. Oh, yang lama banget. Iya, kan dia kan datang kan? Iya, yang Bu Vivin. Iya, yang lu undang kan? Iya. Nah, situ gua ngobrol sama dia. Dan dia katakan apa? Mohon maaf nih, gue tidak melebih-lebihkan. Sekarang ini eranya tim nasional kita. Gue bilang sekarang ini apa gue bilang? Golden era. Golden eranya timnas. Iya. Ya. Saya nggak berbicara masalah yang timnas sekarang. Ini udah sangat luar Udah biasa. sangat, iya. Tapi ketika ketemu sama Gargeli di tahun itu, Iya. dia mengatakan apa? Bahwa di 2010 era yang dilatih sama Robi Robi Hartono, Hartono, iya. itu adalah tim terbaik Indonesia yang pernah dia lihat. Iya. Karena setiap pemain dua tipikal tim atau paketan yang sangat berbeda. Iya, iya, Ya. iya. Di paketan gua, dia sebut satu persatu. Wow. Sayan Karmadi, Iya. orang yang sangat smart, Iya, punya kecepatan. iya. Dia bilang, dia bisa menempatkan posisi untuk bisa menjadi pencetak gol. Iya. Indra KP Iya. mempunyai kualitas passing yang sangat luar biasa. Iya. Itu paketan gua. Iya. Hairul Ohorela mempunyai kemampuan apa? Iya, skill individu. Skill individu luar biasa. Luar itu. biasa dari sektor flank. Gua dia sebut apa? Sebagai leader yang dipunya timnas yang bisa membawai semua pemain dengan baik ketika kita tampil. Iya. Itu paketan pertama. Iya. Yos Adi lu tau lah kualitasnya. Udah, kualitasnya Nggak usah terbaik diomongin lah. lah. Salah satu yang terbaik Itu di kiper. Paketan kedua itu ada DH, ada siapa lagi ya saya lupa. Ada Haidar, Iya. ya, terus ada Jelani Lajanibi, Iya. terus sama Caca. Nah di paketan kedua ini pemain-pemain muda yang mempunyai kemampuan fisik yang bagus. Artinya dari paketan satu kedua ini mempunyai Kombinasi yang kombinasi berbeda yang ya. berbeda. Artinya pelatih lawan jadi bingung juga. Iya. Nah setelah itu di era setelah itu apa yang dikatakan oleh Gargeli? Itu hanya masuk 4 keluar 4, masuk 4 keluar 4. Itu cuma menggunakan fisik, kecepatan, dan itu sangat gampang untuk Vietnam kalahkan. Iya. Itu versi dia ya, Iya, bukan iya. saya mengatakan. Dan itu yang dikatakan oleh Gargeli. Jadi artinya menurut saya sekarang ini setiap tahun setiap tim nasional itu punya masanya masing-masing. Yes. Dan itu penilaian itu pada orang lain. Nah, menurut gua begitu. setidaknya Bang Fis setelah di band itu bisa membuktikan ya. Artinya Iya. bisa membawa Indonesia menjadi juara AFF dan satu-satunya Ya, Don, gelar Indonesia. Kekecewaan gue Don ketika itu gini Don. Ketika gue nggak dipanggil itu masa-masa itu yang namanya surat-surat kabar, media-media olahraga Iya, tuh iya, iya, masih iya. media cetak. Iya, Dan tablet itu bola. dibikinlah korespondensi Iya, lah terhadap Polling. polling Nah. terhadap kenapa saya tidak diambil. Dan itu semua mengatakan saya masih layak. Itu 2 pemain Don, gua sama Sayan Don. Oke. Lu nggak tahu juga saya dulu pernah di band juga. Gara-gara? Ya gue nggak tahu itu masalah personal apa lagi gue nggak tahu ya. Nah di situ di korespondensi itu dari polling itu menyatakan gue masih sangat layak. Oke. Tapi statement yang diberikan oleh beliau adalah gue udah tua.
begitu. Dari segi usia gue udah tua, tapi pada saat 2010 ya, yang menjadi momentum gue untuk apa kickback itu adalah prestasi. Iya. Walaupun gue dianggap sudah tua, tapi gue bisa memberikan prestasi. Ya, buat Indonesia dan juga buat klub. Ya, walaupun bukan gue seorang yang bekerja, Iya, ini iya. adalah kerja tim Iya. dan hasilnya. Tapi lu bagian sangat dari positif. situ. Betul. Nah, Itu sih Don. ini sih menarik karena kenapa? Sebenarnya lu pertanyaan ini apa sih Don? Hah? Apa sih ujung-ujungnya? Enggak, jadi gini, kalau Gue denger tuh. Kayak apa ada tuh? di YouTube yang satu itu tuh. yang di olahraga 77. Disebut lagi sama doi. Itu ininya kamuflasenya. Kamuflasenya. Gitu. Ya. Oh, kalau nggak salah tuh dia ngomong nih pernah ngalahin pelatih yang dari menit awal pakai power play. Dan itu pelatih tuh memang pelatih songong dari iya. dulu. Oh iya. Dari dulu tuh dari menit-menit awal, gue juga sama pernah ngerasain nih. Kita pernah sama-sama ketemu di Liga Futsal Mahasiswa ya, Livuma. Lu pernah gak sih langsung pakai power play? Pernah, tapi bukan abang pelatihnya. Bukan gue ya? Bang Robi. Masih Bang Robi ya? Masih Bang Robi. Oh, nah, gue cerita oke. sedikit ya bang ya. Nah itu kenapa sih Don sebenarnya Sebenarnya gini, Balik bertanya kalau gua. soal songong kan gue emang dilatih sama dia dulu ya. Nah, Jadi kayak dapat dari dia gue pantes. songongnya. Songongnya sama. Ya, dapat dari Coach Justin gue kalau songongnya sih. Ini udah berbelok nih, udah bukan dari ini pembicaraan udah bukan Liga Futsal Indonesia lagi nih. Loh, ini Kawan-kawan, mohon maaf ya. Justru Liga Futsal Indonesia supaya apa? Supaya jangan ada yang menyalahkan sejarah. Oke. Karena kan kita tahu bahwa sejarah itu bahasa Inggrisnya history. Jangan jadi history. History. Iya, jangan cuma cerita He dia become doang. a story. Iya, He become a story. gitu. Jadi gini bang, gue itu bisa dibilang pertemuannya seru nih sama Coach Justin. Gue tuh main bola sama siapa dulu yang Panji Manusia Milenium yang ganteng? Primus. Main bola terus ketemu Coach Justin, akhirnya gue diajak latihan di IMFC. Nah, Bang V ada di IMFC saat itu. Ya, saya sebagai pendahulu juga. Ya, pokoknya kita lumayan generasi awal lah. Saya Ya, mungkin generasi cuma beda awal. berapa latihan kok sama Bang V. Nah, sampai akhirnya saya tuh belajar banyak sama Coach Justin terkait dengan semua hal. Kita tahu kan kalau dia kan galak kan kalau ngelatih kan. Nah, Abang kan lihat sendiri saya juga galak kalau ngelatih. Katanya. Kata orang saya galak, padahal kan saya baik. Terus di tahun 2006 saat Coach Justin megang Cosmo dan dia memiliki unit usaha Cosmo IO. Dan lu kerja di situ. Dan saya kerja di sana. Di tahun itu Pecah kongsi. saya bukan saya tidak boleh latih Ya. sama dia. Takut tersaingi. Saya nggak tahu bang, kalau itu terjadi Masa anak gua lebih pintar pada bos? nggak tahu kalau itu. Jujur aja kalau sampai segitu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu saya nggak Hati boleh. orang siapa yang tahu sih Don? Nah itu dia. Saya kerja tuh 2006 sama dia sampai akhirnya jual-jual karpet lapangan segala macam. Tibalah ada nama event TV One Cup. Ternyata yang bikin Mas JP. Mas JP cerita ke gua kalau itu ya dia yang bikin. TV One Cup itu gua masuk final lawannya Pro Arena. Iya. Kiper kesayangan abang Cesar YKS Teli Teli itu jadi kipernya sama Iksan Rahardian. Itu masih muda-muda ya. Itu 2009. Iya, baru muncul loh pemain dua Nah, tuh. Iksan itu akhirnya dari situ langsung gue bawa ke TBP saat itu. Iya. Nah, gue saat itu juara bang. Juara ya. Masuk TV. Langsung juara tuh ya. Pokoknya turnamen gue juara. Gue ingat selebrasi itu gue naik tiang gawang. Cuma gue doang sama pemain NBA. Kalau pemain NBA kan naik ke ini kan ring basket kan. Emang gue songong dari dulu. Jadi gue melihat di situ gue juara, tapi gue nggak bisa bohong lagi karena komentatornya Coach Justin. Itu gue inget banget finalnya Sabtu, Seninnya gue disuruh ke kantor untuk ketemu dan disuruh milih, lu mau milih kerja atau mau melatih? Gue karena merasa passion gue di ngelatih, gue milih ngelatih bang. Dia kaget sih sebetulnya, walaupun akhirnya dia juga ngasih gue tim putri IMFC untuk dilatih. Cuma dari situ memang mulailah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Contoh misalnya gini, tim putrinya Coach Justin itu IMFC Angels itu gue latih dari pesertanya cuma sedikit sampai akhirnya sampai 20-an. Gue dapet job ke Padang, gue tinggal. Anak-anaknya bubar. Karena gak ada yang latih. Bukan karena gak ada yang latih, karena kalau cewek itu bang kalau dilatih udah nyaman, dilatih pelatih lain belum tentu suka. Itu cewek ya. Nah itu gue dianggap membuat pemain-pemain tidak loyal. Itu satu. Itu masalah satu. Masalah berikutnya di tahun 2010 yang tadi abang bilang Indonesia Futsal Mandiri. Kalau misalnya kita bicara Indonesia Futsal Mandiri itu adalah liga LPI-nya ala-ala futsal. LPI ini liga ya pokoknya liga tandingan lah saat itu. Karena saat itu grupnya Coach Justin itu tidak ada di sana tidak ada di federasi lah di PSSI. Nah, mereka bikin tadinya 10 tim
Gue masih ada tuh beritanya tuh, lu cari di Google masih ada tuh. 10 tim, ada biang bola di sana, ada elektrik. Jadi artinya Don, kita nih semuanya masih saksi sejarah Don ya. Iya. Nah, gue lanjutin terkait dengan itu. Mereka bikin Copa. Iya. Itu Mei 2010, jadi bukan 2009. Gue ngerti sih kalau Coach Justin lupa karena kan emang udah 50 tahun lebih. Wajar. Maksud lu apa sih? Udah tua gitu. Ya, udah tua kan pasti ingatannya lupa gitu. Aduh. Jadi Bang, di Copa itu Ini akan ada lagi nih balasannya habis ini nih. loh, kita memang nyari traffic. Masa dia doang? No bacot no money. Jadi gini, gue bicara soal Copa. Di Copa itu, Bang, gue tuh M41 Bang. M41 tuh anak-anak STBP yang baru gue rekrut. Betul. Gue bisa menang. Ini jadi bukan di liganya gue. Karena Kak Justin bilang di penyisian liga, dibilang tim gue menang lawan Elektrik PLN. Enggak. Jadi di Kopanya gue menang. Skornya juga 3-2. Tipis ya. Skornya tipis. Tapi 2010. Itu di era itu tuh era-era Cosmo yang main siapa aja tuh? Elektrik ya. Elektrik. Ini Iwan ya? Kipernya Adelsmana, Iwan Buang, Bejo, lalu Amril. Nah, sebetulnya Hairul masih main juga tuh. Hairul ada juga awal-awal ya, awal-awal. Nah, jadi gini. Yang lucunya, bos gue tuh Edi Mak saat itu M41 itu kan temenan. Dulu tuh zaman Facebook. Yeah. Mereka ngoceh. Dan menurut gue wajar mereka ngoceh. Tahu gak kenapa? Ini lu Elektrik PLN, which is 2008-2009 lu juara Indonesia. Terus tiba-tiba kalah sama M41 yang latih mantan karyawannya. Ya wajar. Harga diri. Mereka rame gitu. Dan kita tahu bahwa Coach Justin punya harga diri yang luar biasa ya. Dia kan jangankan kalah, seri aja ogah ya kan. Nah, jadi gue melihatnya hal-hal tersebut udah ada di situ. Sampai akhirnya di liga habis gue sampai final. Final. Nah final gue kalah, bukan 9-1, 7-1. Memang telak juga, gue di power play dari awal. Dia bilang gue trauma. Padahal kalau trauma kan nggak mau ketemu power play lagi kan. Justru gue malah seneng karena gue belajar banyak dari dia. Gue realistis bahwasannya knowledge futsal tentang ngelatih itu gue banyak dapat dari dia Bang. 80% nih Justin semua isinya gitu. Songongnya juga gitu. Jadi buat gua nggak ada masalah. Kalau kalah dari PLN, kenapa gue bilang kayak gitu? Nanti gue kasih insert foto-foto pemain gue, lu nggak ada yang kenal pasti. Ada Wahyu yang punya Sederhana Masakan Padang. Tahu. Anak orang kaya gue mainin. Ya kan? Sebenarnya itu kalau gue lihat sih bukan sengaja lu mainin. Ya kalau dia nggak main kan sponsor nggak turun. Itu dia. Karena dia juga nggak sih. Nasi Padangnya nggak turun. Secara kualitas dia bagus, tapi konsumsi kan kita butuh. Ya kan gue tahu Wahyu. Iya. Kan main juga bareng sama gue di SFC. Nah, jadi gini Bang. Gue bilang gini. Kalau gue kalah 7-1 di final, gue lawannya Elektrik PLN. 18 pemain gue itu gajinya masing-masing 500.000 rata. 500.000 itu berarti 9 juta. Total 9 juta. Gaji pelatih 1 juta, 10 juta. Itu sama 5 orang starting line APLN itu gak ada apa-apanya gaji gue. Gitu. Jadi ibaratnya mereka Manchester City saat itu, gue cuma Norwich City. Jadi kalau gue kalah di final, ya bukan 9-1, wajar. Iya 7-1 wajar. Yang aneh kan saat lo kalah 3-2. Lu kurang ajar dari mantan gitu. karyawan. Kalau gitu lu kurang ajar. Jadi buat gue, gue bukan membela, tapi gue mengklarifikasi. Dan dia bilang juga katanya gol gue cuma penalti. Enggak, kesalahan power play dia. Nah itulah dia nggak mau mengakui kesalahannya. Nah buat gue ini perlu diluruskan dan di Bisik ini yang paling tepat karena kan bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik, ya kan? Lu nggak itu tadi ngomong nggak pakai emosi kan? Lumayan aus gue sebetulnya ini dari tadi mana nih tim konsumsi nih? Padahal tadi kita udah ngomong-ngomong air mineral ya. Iya. Kayaknya lagi mati. Nggak mungkin sponsor nanti bakal masuk sponsor. Iya, Jadi benar. ya gue sekalian klarifikasi karena olahraga 77 belum ngubungin gue untuk klarifikasi ya gue punya acara sendiri lah emang lo doang yang punya acara ya. Tapi memang menarik ya kalau kita lihat ya kita flashback ke masalah sejarah ya. Tentunya kita sama-sama walaupun kita diawali sejarah yang berbeda, gue sebagai pemain, lu sebagai penikmat sebelumnya. Ya kan sebagai penonton ketika di tim nasional pertama ada di 2002. Betul. Tapi dalam perjalanannya lu juga udah sangat mendalami dan juga ya lu kecebur malah di futsal. Iya, betul. Ya sama juga dengan gua. Dari tahun 2002 sampai sekarang pelaku futsal dari awal itu yang ada sampai sekarang cuma tinggal sisa gua doang Don. Iya betul. Karena pemain timnas semua yang ada di tahun 2002 semuanya sudah tidak ada lagi yang aktif di futsal.
gitu ya. Nah, ini yang membuat saya sebenarnya saya juga sangat peduli walaupun memang saya tidak terlalu terlihat ya. Iya, betul. Di postingan sosial media, tidak terlalu terlihat yang namanya saya memang menunjukkan kepedulian, tapi dalam hati saya itu sangat peduli. Iya, Kenapa? pasti. Kenapa saya mencegah untuk tidak berbicara banyak? Karena lu tahu Don, gue tuh mulut gue juga vokal sama kayak lu. Banyak momen-momen ketika gue vokal, akhirnya gue juga bisa di-ban. Di-ban bukan dalam arti kata di-ban tidak bisa masuk ke dalam kepengurusan federasi atau apa-apa, enggak, bukan. Tapi di-ban dari perfutsalan secara menyeluruh. Konteksnya ngerti nggak? Oh, iya. Paham nggak lu maksud gua? Paham. Ditutup pintu rezekinya. Ya enggak itu. Oh, enggak. Enggak ke situ, keles. Oh, Lu mah pancingnya udah terlalu dalam lu ah. Itu bukan mancing, Bang. Oh, iya, Jorokin. jorokin itu. Nah, makanya Don. Jadi kalau gua untuk melihat secara secara nyata futsal sekarang yang ada, gua sangat respect dengan setiap orang yang sangat peduli untuk memajukan futsal. Betul. Terutama saat ini, bukan saya melebih-lebihkan. Apa yang dilakukan Atta? Makanya tadi saya bilang, dengan dimasukkannya Atta sebagai pengurus sekarang di federasi, exco mungkin sebagai exco marketing juga, gua nggak tahu ya. Exco Marketing ya, benar ya. Nah, artinya dengan momentum dia mendatangkan Ricarino, ini udah awal bisnis Indonesia di futsal ini udah berjalan. Betul. Nah, sekarang bagaimana pengembangannya? Itu yang sangat penting. Pengembangan itu bukan hanya dari segi kualitas yang kita ngomongin, kompetisi, pelaksanaan pertandingan dan lain-lain. Nah, tetapi ini lebih penting kepada masalah bisnis di klub masing-masing. Bisa dijual. Loh iya dong, pembelajaran buat klub-klub lain. Yes. Artinya lu ada di kasta tertinggi futsal. Tapi lu tidak punya keinginan untuk memajukan, mengembangkan tim lu. Iya, betul. Mendingan gak usah. Lo iya dong. Setuju. Nah, lu bisa memajukan tim lu, artinya apa? Income lu akan datang. Income datang, lu nggak akan banyak keluar uang lagi dari kocek lu sendiri. Itu dia. Sponsor akan banyak membantu. Malah mungkin bisa menguntungkan walaupun itu masih jauh banget. Betul. Nah sekarang gue juga udah mulai respect dengan keberadaan Kancil yang sudah mulai berani. Oh iya. Pakai pemain asing. Dengan keberadaan Ricarino bermain kemarin di pekan 12 dan hari minggu ini di 13 tetap di sana. Artinya ini sudah ada satu nilai bisnis yang udah mulai didapat oleh siapa pemiliknya? Haryadi. Pak Haryadi. Nah, dia kan udah bisa mencium tuh aroma bisnis. Iya, betul. Nah, ini harus juga dimasuki dengan tim-tim yang lain. Menurut gue begitu. Nah, ini nih yang seru nih. Jadi kita bicara futsal Indonesia ya dari hulu ke hilir lah ya. Artinya tadi kita udah bicara bagaimana kompetisi. Ya soal tadi curhatan masing-masing ya tolong terima aja ya. Karena kan kita butuh platform juga. Balik lagi dong. Tapi kan emang lu semua pasti nungguin kontroversi ini kan? Pasti kan? Tapi kayaknya mungkin ada ini kali pembicaraan khusus untuk masalah itu doang, Don. Jadi 1 jam 2 jam harus itu aja kita omongin, Don. Kita bikin di mana ya? Ayo, berani gak lu? Mau gak lu? Kalau berani mah lu tau gua lah. Kan gua denger juga tuh ada lu bilang tadi ngobrol sama gua, katanya ya Doi juga mengatakan bahwa eranya Ken itu adalah era gagalnya tim nasional. Iya kan? Itu sebetulnya lucu sekali. Itu bisa diangkat itu lucu sekali. Itu bisa diangkat tuh. Kalau buat gue pribadi terkait dengan terkait dengan statement beliau, statement Coach Justin soal Ken itu personal. Jadi kenapa sih sebenarnya? Kalau gue boleh tahu, Don? Ya nggak cocok. Gue pura-pura nggak tahu juga sebenarnya. Sebenarnya gini Bang, sebetulnya buat gue bukan salah Coach Justin. Salah siapa? Salah yang masukin Coach Justin sebagai direktur teknik. Maksud Sekjen? Nggak ngomong aja. Ya Sekjen, Pak Sekjen. Okay. Jadi gini Pak Sekjen, nggak bisa ada 2 matahari di satu tim. Harus 1 matahari, dan Justin itu matahari juga. Yang satu mungkin Robinson, gue nggak tahu. Tapi yang pasti Bang, bukan Ramayana. Tapi Bang gini Bang, ya. Kita nggak mau ngebahas itu secara detail. Biarlah nanti seorang Sayan Karmadi kah, atau Ade Lesmana kah, nanti diundang. Betul. Boleh di sini dibisik bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik, atau juga di lamtur, kita nggak tahu. Betul. Yang pasti biasanya ada segmen nyebutin persentase pemenang Bang. Nah tapi gue sorry to say buat semua kru bisik, karena itu udah ada di YouTube channelnya Bang V. Silakan nonton nanti di YouTube channelnya Fenar Huta Barat terkait dengan prediksinya Fenar Huta Barat, ada namanya BEM Prediction. Ya, ini khusus buat edisi lo aja deh Bang, karena ini sejam juga nih, udah sejam nih. Tadi katanya memori udah mau habis. Tapi buat gua Bang, kalau gua sih sebenarnya mikirnya gini, ini akal-akalan aja nih kru-kru bilangnya udah mau habis. Karena nggak mau lagu semakin runcing nih masalah lu tadi lu. Loh, bagi mereka traffic penting Bang. Waduh, oke, kalau kita lanjut lagi lah episode berikutnya. Bisa. Biar diundang lagi ya. Bisa. Yang pasti Bang V, thank you banget. Sama-sama Don. Untuk pancingan curhatnya. Sama-sama buat semua kru. Kita saling juga pancing. Jangan lupa Bang, nonton terus Bang. Bisik. Siap. Bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Betul. Siapa tahu kita jadi duo host di sini. Kita nggak tahu. Atau mungkin duo host terus bintang tamunya Coach Justin. Seru deh, gas.
Oke. No baper ya, No baper. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Skor ID dan juga Betul. YouTube channel Fenar Huta Barat karena ada gue juga. Asik. Ada gue juga. Kalau nggak ada gue promosiin. Yoi. Juga follow Instagramnya Skor ID yang udah centang biru, Fenar Huta Barat. Fenar Huta Barat 8 official yang centang biru dan Donzol yang centang biru juga. Ya, jadi kita ini adalah grup centang biru. Thank you, Godin Wizola. Ciao.